Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kebijakan publik dari mata matkul kebijakan publik yang beranggotakan saya sendiri, ada Gilang Ramadan, lalu ada Dewanda Abi Al-Makribi, Dahwi Akbar Ismail, lalu ada Laudia Marito Dwi Natasha, ada Puput, dan ada Sabita Putri Syala. Di pertemuan kali ini kami akan membahas tentang materi ke-6 di pertemuan ke-6, lalu ada materi ke-7 di pertemuan ke-7. Yang meliputi yang pertama ada materi ke-6 itu ada definisi isu dan masalah publik, kategori tipe, masalah publik, lalu ada karakteristik masalah kebijakan, wilayah dan ruang lingkup masalah kebijakan. Lalu kita akan membahas pada materi ke-7 tentang definisi formulasi kebijakan, lalu ada tahap dalam formulasi kebijakan yang meliputi agenda setting, policy formulation, policy adaptation, lalu ada model-model penyusunan agenda dan kebijakan, dan aktor yang terlibat. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sebenarnya kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu sendiri merupakan serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Dalam perspektif kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan dalam literatur, misalnya menurut Die, public policy is whatever government chooses to do or not to do. Kebijakan menjadi instrumen utama negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kebijakan sering menghadapi berbagai kendala sehingga tidak selalu berjalan optimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada slide pertama, itu ada definisi isu masalah. Menurut William Endan, isu publik merupakan kondisi yang dipersepsikan sebagai masalah oleh masyarakat dan berpotensi masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah, sedangkan masalah publik menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan tindakan atau kebijakan yang perlu diambil. Itu menurut Thomas R. Dye. Lalu ada yang kedua, slide kedua itu kita membahas tentang kategori tipe masalah publik. Itu ada meliputi masalah sosial, yang dimana masalah sosial ini masalah yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat seperti kemiskinan. Lalu yang kedua itu ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu meliputi masalah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada masalah politik yang masalahnya itu berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan sistem politik seperti korupsi. Dan tambahan lagi ada masalah lingkungan, masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan berkelanjutan sumber daya alam seperti deforestasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan ruang lingkup masalah kebijakan. Yang pertama itu ada karakteristik masalah kebijakan. Menurut William, masalah kebijakan ini memiliki berbagai ciri utama karena melibatkan banyak faktor seperti ekonomi, sosial, dan politik dinamis. Artinya selalu berubah mengikuti perkembangan zaman karena melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta, dan juga mengandung konflik kepentingan karena setiap pihak punya tujuan yang berbeda-beda dan masalah yang berbeda-beda juga. Setelah itu ada wilayah dan ruang lingkup masalah kebijakan. Jadi, masalah kebijakan yang juga dibedakan berdasarkan cangkupan. Yang pertama ada masalah lokal, yang kedua ada masalah regional, masalah nasional, dan masalah global. Jadi yang pertama itu ada masalah lokal. Masalah lokal ini terjadi di wilayah terpencil seperti desa atau kota. Setelah itu yang kedua ada masalah regional. Masalah regional ini terjadi di tingkat provinsi atau wilayah tertentu. Yang ketiga itu ada masalah nasional. Masalah nasional ini berdampak pada seluruh negara. Dan terakhir juga ada masalah global. Masalah global ini yang terjadi melibatkan banyak negara di dunia. Setelah kita membahas wilayah dan ruang lingkup masalah kebijakan, di sini akan membahas teknik dalam merumuskan masalah kebijakan. Jadi di bagian ini juga ada beberapa teknik untuk merumuskan masalah tersebut. Jadi yang pertama itu ada analisis masalah, digunakan untuk mendapatkan atau mencari akar penyebab dari masalah tersebut. Bukan hanya gejala, tetapi juga faktor-faktor masalah. Yang kedua juga ada analisis data. Masalah ini harus dirumuskan berdasarkan data statistik atau hasil penelitian agar lebih akurat. Setelah itu ada analisis stakeholder, untuk mengetahui siapa saja pihak yang bersangkutan atau terlibat dan berkepentingan dalam masalah tersebut. Yang terakhir ada analisis kebijakan kooperatif, yaitu membandingkan kebijakan dari daerah atau negara lain untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Di sini
saya akan menjelaskan sumber-sumber masalah kebijakan. Masalah kebijakan dapat muncul dari berbagai faktor. Yang pertama, perubahan sosial. Contohnya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk ke kota yang dapat menyebabkan kepadatan dan munculnya permukiman kumuh. Kedua, perubahan politik, seperti reformasi yang memunculkan tuntutan kebijakan baru dari masyarakat. Ketiga, perkembangan ekonomi, misalnya meningkatnya pengangguran atau ketimpangan pendapatan. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat memunculkan masalah kebijakan baru. Terakhir, tekanan kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mengangkat isu tertentu agar menjadi perhatian pemerintah. Sini saya akan menjelaskan pengertian tentang formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan adalah proses merumuskan berbagai alternatif solusi terhadap masalah publik yang telah diidentifikasi. Dalam tahap ini, pemerintah tidak langsung mengambil keputusan, tetapi terlebih dahulu menyusun beberapa pilihan kebijakan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setiap alternatif kemudian dianalisis, baik dari segi kelebihan, kekurangan, maupun dampaknya bagi masyarakat. Tujuan dari proses ini adalah agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif, tepat sasaran, dan mampu menyelesaikan masalah yang ada. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan tahapan dari formulasi kebijakan. Yang pertama, kita membahas mengenai tujuan dari formulasi kebijakan. Jadi, formulasi kebijakan ini bertujuan untuk satu, menyusun berbagai alternatif solusi untuk memecahkan dari suatu masalah. Lalu kedua, dilakukannya kajian untuk melihat dampak negatif atau dampak positif dari alternatif yang dilakukan tersebut. Lalu yang ketiga, menentukan kebijakan mana yang lebih efisien untuk dilakukan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Lalu kita beralih pada topik yang kedua, yaitu tahapan formulasi dari kebijakan. Pertama, adanya agenda setting. Di dalam agenda setting ini, suatu masalah itu mulai menarik perhatian pemerintah. Tapi teman-teman, tidak semua masalah yang terjadi di masyarakat itu mendapat perhatian dari pemerintah. Biasanya, makanya pemerintah sudah mendapatkan perhatian itu karena bisa jadi dari masyarakat, bisa dari media massa, atau dari elit politik. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang policy formulation. Jadi dalam tahapan ini, pemerintah menyusun berbagai alternatif kebijakan lalu menganalisis kekurangan dan kelebihan dari tahapan tersebut. Lalu akan merancang kebijakan mana yang lebih sesuai untuk dijalankan di dalam masyarakat atau untuk memecahkan masalah yang terjadi. Selanjutnya adalah policy adoption. Jadi tahapan yang ini adalah tahapan pengambilan keputusan di mana kebijakan yang dipilih itu adalah seperti undang-undang atau peraturan. Masuk ke model agenda dalam peroleh kebijakan publik, yaitu ada yang pertama yaitu website initiative, yaitu isu muncul dari masyarakat melalui aspirasi, kritik, dan protes masyarakat. Biasanya didorong oleh demonstrasi, media massa, dan organisasi masyarakat. Contohnya ada beberapa kasus yaitu perbaikan jalan, ya. Yang kedua ada mobilization, yaitu isu berasal dari pemerintah lalu disebarkan ke masyarakat biasanya, ya. Nah, pemerintah ini agar masyarakat dapat dukungan pemerintah aktif membangun opini publik. Contohnya ada program vaksinasi pasca COVID-19 kemarin atau kebijakan subsidi, ya. Ketiga ada insight initiative, yaitu isu muncul dari elit politik atau birokrasi tapi bingung melibatkan masyarakat luas. Contohnya RUU yang disusun oleh DPR atau kebijakan teknis kementerian, lah. Oke, yang kedua ada aktor dalam formulasi kebijakan. Nah, di sini ada beberapa peran penting, yaitu yang pertama dari pemerintah, yaitu aktor pertama pembuat kebijakan, ya, lalu dijalankan oleh presiden atau menteri dan dibuat oleh undang-undang, yaitu DPR. Yang kedua ada birokrasi,
aparatur negara bisa membantu merancang bagaimana menjalannya kebijakan publik ini. Yang ketiga, ada kelompok penting. Contohnya yaitu lembaga swasembada masyarakat ya, serikat penjaga pekerja ya. Yang keempat ada akademisi. Yang keenam, media massa. Media massa ini biasanya untuk menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan bisa menekan pemerintah. Yang terakhir yaitu ada masyarakat sipil, yaitu warga yang bisa terdampak kebijakan, bisa memberi masukan atau kritik. Jadi masyarakat bisa bebas untuk memberi masukan kepada pemerintah agar bagaimana negara itu bisa lebih baik ke depannya. Nah, dan juga biasanya ada kritikan. Kritikan ini biasanya kan dari masyarakat sipil itu sendiri ya, lalu ke pemerintah. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses kebijakan publik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami isu atau masalah publik secara mendalam. Masalah publik ini muncul dari kondisi yang dianggap penting oleh masyarakat dan memiliki berbagai jenis seperti sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Masalah ini juga bersifat kompleks, dinamis, melibatkan banyak pihak, serta sering menimbulkan konflik kepentingan. Setelah masalah diidentifikasi, tahap berikutnya adalah formulasi kebijakan publik, yaitu proses merumuskan berbagai alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam tahap ini, dilakukan analisis yang matang agar kebijakan yang dihasilkan itu rasional, efektif, dan tepat sasaran. Proses formulasi kebijakan meliputi penentuan agenda atau agenda setting, kemudian penyusunan kebijakan atau policy formulation, hingga pengambilan keputusan atau policy adoption. Sekian dari kelompok kami tentang presentasi pada video kreatif pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kurang ataupun kesalahan bahasa dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.